Jadi saya pikir ini firman Tuhan ini yang Yohanes 1 ayat 51 itu masih agak terselubung, saudaraku. Karena perjalanan kita sebenarnya bukan naik turun, tapi perjalanan kita di Yohanes 14 itu ayat 6. Yesus jalan kebenaran dan hidup, dan sampai kepada hidup yang kekal. Begitu, saudaraku. Kalau naik turun, ya itu bangsa Israel itulah, ya. Dan kalau mereka tidak sempat lagi naik memperbaiki, binasa. Semua harinya harus sampai dihabiskan untuk membinasakan mereka. Tapi kalau ada hari yang Tuhan masih beri bagi kita adalah untuk perbaikan menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Saya sampaikan salam kasih bagi kita semua yang ada di ruangan ini. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga bagi saudara juga yang dimanapun terjangkau melalui media sosial ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara-saudaraku, saat ini kita harus semakin teliti kepada firman Tuhan. Tuhan akan semakin membuka rahasianya, isi hatinya sebelum terjadi sesuatu. Jadi tidak ada yang terjadi sebelum Tuhan memberitahu. Itu sebabnya kita yang harus semakin teliti. Sewaktu terjadinya kebinasaan bagi dunia ini dengan kebinasaan air bah, Tuhan memberikan firman bagi orang yang mau menerima. Dan saat itu yang menghargai hanya 8 orang. Menghargai, menerima, dan melakukan. Itulah Nuh bersama keluarganya. Dan kalau mereka mendengar dan melakukan, mereka selamat. Sebabnya semua tahu hanya Nuh lah yang selamat, ketiga anaknya dan ketiga menantunya. Sekolah minggu juga tahu jumlahnya berapa? 8 orang. Haleluya. Saudaraku, saat ini kita perhatikan, bila Tuhan semakin membuka rahasianya untuk masa-masa mendatang, terlebih Yerusalem baru, maka kita harus semakin sungguh-sungguh dan harus semakin memperhatikan. Itu tanda-tanda sudah semakin dekat, saudaraku. Kalau Tuhan sudah memberitahu, ya nanti pasti akan terjadi. Mari saya mau mengajak kita juga membaca firman Tuhan dari apa yang kita ya sudah mulai beberapa kali membaca dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kita bersama 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
melihat langit terbuka dan melihat malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Iya, saudara-saudaraku, kalaupun Yesus tidak berkata akulah tangga, tapi kita boleh melihat artinya di sini juga menunjukkan itu, karena disebut di sini malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi di sini kalaupun tidak langsung akulah tangga, tapi Yesus juga adalah tangga, saudara-saudara. Supaya kita menggunakan tangga tidak salah secara kerohanian, sehingga kita menjadi umat yang sangat terberkati. Saudara-saudaraku yang sekolah paling rendah di sini ada SD ya? Mana ada SD? LTK ada, yang ada di sini ada SD. Mana dia SD? Enggak ada ya? Udah. Saya mau tanya yang SD, mana yang enak? Naik sekolah atau tinggal sekolah, tinggal kelas? Naik kelas apa tinggal kelas? Hah? Mau tinggal kelas atau mau naik kelas? Naik ya. Aduh, yaudah SMP ini biar jelas. Mau naik kelas atau turun kelas? Wih, naik kelas. Saya juga ya. Jadi kalaupun tangga itu bisa naik, bisa turun, tapi jangan kita pakai buat turun. Haleluya. Kalau naik boleh, supaya kita naik kelas, naik dalam kerohanian. Ini biar buka tadi bisa langsung ngerti. Naik dalam pelayanan, naik dalam kasih kita, naik dalam keindahan, naik dalam segala berkat Tuhan. Haleluya. Iya, jangan turun ya. Ya, kalau kekurangannya turun, ya itu baguslah sampai benar-benar habis. Haleluya. Jadi harus kita ngerti tangga itu dipakai untuk apa. Jadi sebenarnya kalau untuk kita, tangga itu harus untuk semakin naik dalam anugerah berkat Tuhan, dalam kerohanian, dalam kasih kita. Mau naik apa turun? Haleluya. Ini itu saudaraku. Kalau Yesus berkata akulah jalan, kebenaran dan hidup, itu jalan terus. Hanya kadang-kadang kalau ada berbukit-bukit, bukan naik tangga, tapi naik turun bukit, nah, gitu. Tapi itu namanya jalan. Jadi tangga itu, kalau itu boleh bilang itu adalah vertikal. Itu sebenarnya. Jadi untuk naik. Kalau jalan itu biasanya horizontal. Betul apa enggak ini? Diikuti ya. Atau susah ngerti? Saya pikir biasalah, nggak susah. Jadi jalan itu ya sama kan kita kesini jalan. Tapi kalau naik tangga biasanya langsung ke atas. Nah, sekarang yang kita akan memperhatikan bagaimana kita untuk naik terus di dalam Tuhan, di dalam Yesus, di dalam anak manusia. Kalau boleh, jangan kita pakai tangga itu sedikit pun untuk turun, tapi untuk naik terus. Setuju? Haleluya. Jemaat Maranatha setuju. Iya. Mau?
nanti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Berkatnya juga berkat naik terus. Iya, harus itu saudaraku. Karena memang saya baca tadi di dalam Ulangan pasal 28, tadi saya juga lupa. Tanya Ibu Malah, dia ingat. Nah, Ulangan pasal 28, dia sini kalau kita lihat berkat dalam Ulangan 28 itu, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diangkat, naik apa enggak? Naik. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandungan. Tapi yang sudah menikah lah ya. Kalau yang belum menikah jangan tunggu. Semua ada waktunya. Hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Nah, langsung kita kepada yang terakhir aja ya, berkatnya terlalu nanti banyak baca di rumah ya, berkat banyak sekali. Haleluya. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi jangan kita nanti pakai tangga itu seenak saja, turun. Nanti berkatnya hilang, saudaraku. Berkatnya nanti berkurang juga. Jadi berkat yang naik itu kita juga harus naik terus. Haleluya. Meningkat. Meningkat kasih kita. Meningkat kesetiaan kita. Meningkat semua kerohanian kita. Haleluya. Nah, berkatmu pasti naik semuanya. Jadi biarpun ini bukan tahun baru, bukan akhir tahun, tapi ini harus hari bagi kita, hari peningkatan anugerah dan berkat Tuhan. Kalau apa? Kita sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Jadi apa yang kita harus ambil kesimpulan saat ini? Tuhan, mampukan saya untuk tidak menyimpang dari firman-Mu. Mampukan saya untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Maka kita semua tidak akan turun berkatnya, tapi naik. Dan pada waktunya nanti kita melalui dulu penghakiman Tuhan di dalam Wahyu 19, baru nanti apa yang disebut masuk Yerusalem baru tidak ada cacat, itu sudah diteliti Tuhan lewat penghakiman Tuhan. Penghakiman dunia ini supaya dijatuhi hukum Tuhan, tapi penghakiman Tuhan untuk boleh masuk ke Yerusalem baru. Haleluya. Ini semakin saya perhatikan dari firman Tuhan begitu. Makanya kalau kita lihat dalam Wahyu pasal yang ke-19 ada penghakiman. Wahyu pasal 20 ada ya kerajaan 1000 tahun dan orang yang tidak berkenan kepada Tuhan tidak mengalami satu kebangkitan. Tidak ada berkat yang naik. Stuck dalam tidak terberkati. Makanya kita ini harus terus naik diberkati Tuhan. Itu saudaraku. Baru Wahyu 21
nanti ada tempat Tuhan bersama dengan umatnya. Nah, itu yang selalu Pak Silaban, kita bertabernakel dengan Allah. Artinya bertabernakel, Tuhan bilang buat tempat supaya aku diam bersama kamu. Haleluya. Jadi itu artinya. Kalau belum biasa dengan apa itu bertabernakel, orang ini tabernakel benar. Lalu kalau tabernakel rohani enggak, kalau gerejanya bukan. Iya, gitu saudaraku. Haleluya. Nah, jadi bertabernakel artinya Tuhan bersama kita. Ada penyertaan Tuhan. Haleluya. Tapi kalau kita nggak menurut, nggak setia, nggak berserah kepada Tuhan, jangan dekat-dekat Tuhan loh. Karena yang datang bukan berkat, apa yang datang? Kutuk kata hukum. Gitu saudaraku. Kalau dekat api, panas apa dingin? Kalau dekat es, sudah pasti. So pasti. Makanya kalau dekat Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Harus berserah diri sungguh-sungguh. Haleluya. Nanti kalau menyanyi sendiri, ingat. Apa itu kata orang waktu pemilu? Tapi sekarang kita bukan pemilu, kita memilih Tuhan. Haleluya. Ingat saudara-saudaraku ya. Jadi kalau hanya dekat Tuhan kita tenang, berarti mari berserah diri kepada Tuhan. Dan supaya berkat kita, berkat yang naik, mari bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita memperhatikan firman Tuhan. Sewaktu bangsa Israel keluar dari Mesir, nah itu mereka tidak dibawa berjalan dengan jarak yang sesungguhnya. Kalau jarak perjalanan yang sesungguhnya antara 200 ke 300 kilometer, dan itu dijalani. Kalau saya pernah jalan kaki nggak sampai 1 hari sih, dulu dari Hungsor itu, dari Sibolga, nggak ada lagi jembatan, nggak bisa mobil, sampai ke Tungga atau Galusia benar. Iya, 20 kilo. Tapi nggak sampai 1 hari. Jadi kalau 10 hari, 20 kilo, kita jalani 10 hari berapa kilometer? 200. Nah, itu jaraknya dari Mesir ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan tidak bawa bangsa Israel keluar ataupun memasuki tanah Kanaan lewat situ. Malah jauh turun. Nah, ini tangga turun. Itu maksudnya. Tangga turun. Mengapa Tuhan membawa mereka? Karena bangsa Israel belum benar-benar sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan. Seandainya Tuhan percaya bagi bangsa Israel, Dia akan bawa, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan yang lurus, jalan yang cepat. Tapi mereka harus satu. Nanti kalau dia baru jalan sedikit, dia ngambek, maunya kemana dia? Kan bangsa itu selalu belum apa-apa, mau pulang. Ya, sampai dia bilang lagi, Tuhan, kenapa kamu bawa kami ke sini? Bukankah di Mesir banyak apa? Daging, apa lagi? Bohong-bohongan. Orang mereka dipaksa di sana. Tapi dia bilang apa lagi? Bawang. Apa lagi dia bilang? Ya segala macam lah begitu. Jadi bangsa itu suka langsung pulang. Makanya kita saudara ikut dengan Kristen yang suka ngambek. Haleluya.
nanti di bawah jalan turun, nggak langsung naik. Jadi harus yang bersungguh-sungguh yang Tuhan bawa naik. Haleluya. Jadi itulah saudara-saudaraku. Bahkan nanti masih terus mereka tidak mau bersungguh-sungguh. Dari 40 hari jadi 40 tahun. Haleluya. Nah, itu hebatnya saudaraku. Bahkan bukan hanya itu, sampai semua mati kecuali 2 orang. Tahu siapa? Kenapa? Karena hatinya bersungguh-sungguh, teguh, dan memiliki roh yang lain, mengasihi Tuhan. Biar itu ada pada kita. Haleluya. Semua mau diberkati Tuhan. Jangan turun. Turun itu langkahnya yang tidak baik, saudaraku. Orang naik kelas saja senang, saudaraku. Kalau pas-pasan aja nilainya. Berapa nilainya? Aduh, pas-pasan. Maunya harus benar-benar tinggi. Nah, itu yang baik. Apalagi yang gimana? Tinggal kelas. Rugi deh. Rugi semua. Rugi waktu, rugi duit, rugi umur. Macam-macam lah ruginya. Haleluya, saudaraku. Biar kita naik dalam Tuhan. Amen. Ini. Jadi kalau saya lihat firman ini, memang orang masih naik turun. Tapi pergumulan kita jangan naik turun, saudaraku. Ini yang saya perhatikan dalam firman Tuhan ini. Jadi bangsa Israel itu turun. Jadi aturan kalau Musa, bukan Musa, Maria dan Yusuf. Kapan itu kira-kira? Sewaktu ada pembunuhan bayi-bayi di kota Rama. Herodes akan membunuh bayi 2 tahun ke bawah, laki-laki. Dan maksudnya yang dibunuh adalah Yesus. Kemana Yesus dibawa saat itu? Ke Mesir. Nah, itu sebenarnya mereka cukup 10 hari. Itu perjalanan bangsa Israel itu nanti. Tapi bangsa Israel 40 tahun pun gak nyampe-nyampe. Nah, nanti kalau mau baca itu Matius pasal 2. Nah, jadi Yusuf dan Maria pergi ke Mesir menghindar Yesus tidak dibunuh oleh Raja Herodes. Wah, bagus. Gak usah capek-capek ngerti. Tapi udah bolehlah kita lihat. Nah, Matius pasal 2 ya. Nah, penyingkiran ke Mesir. Mulai 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ibu-ibu aja bisa hanya sekitar paling lama 10 hari mereka jalan. Bawa bayi lagi, sudah pasti juga bawa kain-kain juga, ya kan? Itu saudaraku. Tapi kalau bangsa Israel jelas sekali 40 tahun juga nggak sampai-sampai. Betul apa salah? Betul? Mengapa demikian? Karena keras hati. Nah, jadi saudaraku, kita ini kalau masuk Yerusalem baru, itu saya lihat seleksinya itu bukan luar biasa. Makanya ya, Wahyu pasal 19 penghakiman dulu. Nah, habis itu masuk di pengangkatan gereja dulu. Nanti setelah
itu turun kerajaan 1000 tahun. Setelah itu baru Yerusalem baru. Benar-benar orang-orang saudaraku sudah berapa kali terseleksi. Nah, jadi itu sebabnya mari bersungguh-sungguh saudaraku. Masuk ukuran Tuhan, masuk pergembalaan Tuhan, masuk pimpinan Tuhan. Enggak ada surga kita sesuai dengan hati manusia. Menurut kami cuma begini. Apalagi orang Batak, ulah nasi roh, aduh. Dia nggak mengerti. Kalau keras kepala saja, nggak boleh saudaraku. Kembali-kembali saja nggak boleh. Nah, jadi harus bersungguh-sungguh. Nah, boleh kita lihat sedikit-sedikit dalam Wahyu pasal yang ke-19. Nggak terlalu detail, sedikit-sedikit saja. Wahyu 19, di situ ada nyanyian atas jatuhnya Babel dan firman Allah, binatang serta nabinya. Ini saudara-saudaraku, baru kerajaan 1000 tahun. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian dia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah. Ya, ayat 20. Ya udah, bantu deh. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ya, saya mau baca saja dari awalnya ya. Mulai ayat 1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab besar dan adil segala penghakimannya. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Haleluya. Ya, ini saudaraku ya, dia ada dulu. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Jadi ada dulu pembersihan kepada pembersihan, untuk nanti apa yang disebut, maka tidak ada yang boleh masuk, sedikit pun kenajisan tidak boleh masuk Yerusalem baru. Haleluya. Makanya kita kan sudah baca Wahyu 21 ayat 8, Wahyu 21 ayat 27, Wahyu 22 ayat 15. Haleluya. Ada dosa. Jadi mulai dari pembersihan dulu, bahkan pembersihan itu udah mulai ya. Mulai saudaraku, Wahyu 16 ada di situ ya. Sudah mulai pembersihan. 17 juga, 18 juga. 18 di situ, kalau yang tidak benar, segala kekayaan dalam 1 jam hancur, binasa semuanya. Nah, itu saudaraku, Wahyu 19 penghakiman atas yang bisa dihakimi. Dan Wahyu 20 itu sudah diawali dulu pengangkatan gereja, baru Wahyu pasal 20 kerajaan 1000 tahun. Wahyu 21 udah mulai Yerusalem baru dengan Wahyu 22. Haleluya saudaraku. Iya.
Jadi perjalanan kita biar kita semakin berserah, Tuhan tolong kita. Saudaraku, biar kita sungguh-sungguh ini yang kita pergumulkan. Jangan terhalang dengan segala macam. Ya, semua rintangan yang mulai kita singkirkan, kita mau, aku mau datang kepada Tuhanku. Saya mau sungguh-sungguh, saya mau, ya, mau berjalan di jalanku yang sesungguhnya. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ini saudaraku, kalau boleh jangan ada yang turun lagi. Semua harus naik. Karena kalau turun itu karena Tuhan kurang mempercayai. Sebabnya kalau kita baca lagi di dalam Ulangan ini, boleh kita mau baca dulu nih. Ulangan pasal yang boleh pasal 1 boleh kita lihat. Ulangan pasal 1 ya. Siapa baca dulu 6-7 nanti pasal ya, coba dulu. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Tuhan inginkan kita berjalan untuk maju dengan sesungguhnya. Pasal 8 ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi saudara-saudaraku, terus setia berserah kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Bangsa Israel yang tidak sampai ke tanah Kanaan itu termasuk biasanya apa? Bersungut-sungut. Haleluya, saudaraku. Apapun yang terjadi, bersukacitalah. Bagaimana itu nggak ada duit bersukacita? Bukan bersukacita karena ada duit. Tapi Filipi 4 ayat 4, apa itu kira-kira? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Oh, sekali lagi. Ayo baca. Luar biasa Tuhan ya. Ayo. Bantu. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Iya. Jadi saudaraku, apapun yang terjadi, janganlah kita bersungut-sungut. Ada bahasa Batak itu, soho umutu mipaso. Ada yang tahu itu kan? Soho umutu mipaso. Ho maho paso saritami. Aku ini. Aduh, bagi Pak Sila lihat deh. Ya bukan? Itu. Jadi, soho, diam kamu. Jangan bersungut-sungut. Umutu mipaso. Soho, umutu mipaso. Ho maho. Itu apa itu artinya? Diam aja kamu. Paso saritami. Apa itu? Berhenti. Itu ada itu nyanyi. Kalau mau nyanyikan ente halu nago. Masih ingat saya. Dia pun nggak tahu sudah berapa puluh tahun. Tapi bisa. Nah, ingatlah
seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Jadi biar lapar juga, jangan bersungut-sungut, ya. Jangan minta pulang, jangan berhenti, dan memberi engkau makan mana. Ini apa kesalahannya di mana ini? Mual. Harus tetap senang kepada firman Tuhan. Jangan pernah bosan. Jangan pernah muak. Yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini saudaraku, pelajaran kita supaya jangan turun. Dan supaya jangan Tuhan biarkan aturan. Kalau dari Sukot Ramses itu langsung turun. Padahal sebenarnya kalau jalan begini udah nyampe 10 hari. Tapi akhirnya jadi 40 tahun. Itulah turun, saudara-saudara. Ya. Tapi kalau Tuhan yang pimpin, tolong kita. Tadi berkatnya dalam Ulangan, berkat kita bukan berkat turun, tapi berkat naik. Itu terserah kita, saudaraku. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, berserah kepadanya, maka Tuhan pasti akan tolong semakin memberkati kita. Saudara-saudaraku, apapun yang terjadi, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, nanti kalau ada yang cari, ada temannya, I don't know demo, I don't know, but I don't know pergi dari sini deh, so tunggu di pasok. Bisa gitu. Nah, nanti lihatlah di situ, persis seperti tadi. Jadi itu namanya kehidupan yang berkatnya turun. Nah, tapi kalau kita tidak mau melakukan itu, kita tidak akan turun, berkatnya juga akan naik seperti di dalam Ulangan pasal 28 tadi. Jadi kita ini semakin keberkatan. Luar biasa, saudaraku. Kalau Tuhan sudah memberkati, dimanapun diberkati. Orang kota diberkati, orang di desa diberkati. Ya udah, kalau kita bacalah semuanya, biar senang, saudaraku. Ya, berkat juga kita baca aja sudah. Ulangan 28 mulai 1, ayo. Bantu. Ulangan 28 ayat yang pertama, ya firman Tuhan. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi berkat Tuhan, firman Tuhan hari ini loh, buat kita tanggal berapa nih? 5 bulan Oktober atau 10. Tanggal 5 bulan 10 2025. Wah, ini hari baik, semua hari baik. Tapi hari tanggal 5 sekarang. 5 kali 2 10 kali 5 berapa? 25. Ini kali-kali, tapi bukan togel ya. Kita nggak pakai togel. Ini kepastian kalau kita mau mendengar suara Tuhan. Lanjut. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Semua
dan menjadi bagianmu. Amin. Saudara percaya? Ini firman Tuhan langsung kepada kita semua. Terus, Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakunmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. terus. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Amin. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Amin. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Haleluya. Terus. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Jika engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Haleluya. Saudara-saudaraku, Tuhan akan menjadikan kita berkat, di mana firman Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak akan berbohong. Segala sesuatu yang tertulis firman Tuhan pasti terjadi, asal kita mau menggenapi. Kita bukan untuk turun berkat, tapi sangat diberkati. Saudara-saudaraku, Tuhan sudah memberikan tubuh dagingnya. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang satu-satunya, supaya orang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kalau kita ada kelemahan, kekurangan, kita mau datang, mohon pengampunan, mohon penyucian. 1 Yohanes 1:9, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala dosa. Hanya saudaraku, kalaupun ada turun naik, tapi pergumulan kita jangan berkat yang turun, tapi berkat yang terus meningkat. Itu kehendak Tuhan kepada kita. Jadi saya pikir ini firman Tuhan ini yang Yohanes 1:51 itu masih agak terselubung, saudaraku. Karena perjalanan kita sebenarnya bukan naik turun, tapi perjalanan kita ke Yohanes 14 itu ayat 6. Yesus jalan kebenaran dan hidup, dan sampai kepada hidup yang kekal. Begitu saudaraku. Kalau naik turun, ya itu bangsa Israel itulah. Ya. Dan kalau mereka tidak sempat lagi naik memperbaiki, binasa.
semua harinya harus sampai dihabiskan untuk membinasakan mereka. Tapi kalau ada hari yang Tuhan masih beri bagi kita adalah untuk perbaikan, menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita mau ingat, Tuhan mau memberkati kita semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Kalau kita memperbaiki diri, mengaku dosa, mari semakin meningkat, saudaraku. Pandangan kita kepada diri pribadi. Kalau kita merasa banyak kekurangan, itu bagaikan Adam dan Hawa. Mereka melihat diri, mereka sudah tahu mereka kekurangan, maka mereka datang, dipanggil oleh Tuhan. Dan saudara-saudaraku, kalau ini sekarang kita sudah mendengar, datang itu kepada Tuhan, hidup dalam kebenarannya, sehingga kita juga nanti akan mendapat pakaian. Dan pakaian itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi harus sampai berkelakuan. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini pergumulan yang tidak bisa kita abaikan. Tidak ada kelakuan yang baik, ya tetap telanjang, saudaraku. Kalau pada kemurahan awal itu, Yesus adalah pakaian rohani, kita mengenakan rohani. Tapi dalam pesta nikah anak domba Allah, itu harus ada perbuatan. Tuhan memberkati kita, amin. Tuhan menguatkan kita, Tuhan menolong kita. Tubuh dan darah Yesus adalah pertolongan bagi kita. Kita mau datang kepada Tuhan.